Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Dan untuk topik kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Simak sampai dengan selesai ya. Barangkali ini pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga saja apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Tenang saja ya teman-teman ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh kok ya. Dan saya yakin itu. Kembali lagi saya sampaikan ya, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi. Saya juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya. Halo Mas Sultan, salam dari Berau, Kalimantan. Mas Sultan bahas tentang perut di pagi hari terasa kencang ya. Ini dari akunnya DJ Tuliski ya. Oke teman-teman ya, ini jadi ada beberapa sensasi yang menurut teman-teman itu mungkin ini cukup mengganggu. Sebenarnya sensasi dari gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan semuanya cukup mengganggu, tapi ada beberapa yang mungkin bikin kita itu jengkel ya atau mendominasi ya, termasuk sensasi di pagi hari atau siang hari atau sore hari, intinya sensasi yang di fisik ya. Ini adalah perut yang terasa kaku, kencang, seperti kram ya. Nah ini kenapa bisa terjadi ya teman-teman, nanti akan saya bagikan ya, akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu pagi hari, kita sudah bangun tidur ya, kita sudah minum air hangat dan kita mau mencoba aktivitas, entah itu jalan kaki ya atau aktivitas apapun ya, itu perut itu kita tidak terasa nyaman gitu ya, atau tidak merasa ya enak gitu ya, karena kita merasakan sesuatu yang berbeda. Kita itu merasa perut itu seperti kaku ya, terus kenceng. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau aktivitas itu aja kita sudah ragu ya teman-teman. Karena apa? Ya takutlah pastinya, takut ini, takut itu. Belum lagi kita berpikirnya udah sesuatu hal yang selalu negatif gitu ya. Jadi waduh, ini perut kok kayak gini ya, kok kram gini ya. Jadi dikiranya ini sesuatu penyakit yang mungkin menurut teman-teman, wah ini jangan-jangan penyakit yang bahaya nih. Karena saya sudah pernah searching-searching di Google, saya sudah pernah cari nih di internet nih, gejala penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya ini ditandai dengan perut itu sering kram, sering sakit atau sering kaku gitu ya. Nah, hal seperti ini teman-teman itu jangan langsung berpikiran ya macam-macam ya. Untuk penderita gangguan asam lambung ya, ini menurut saya ini sesuatu hal yang sangat wajar ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, kita itu kan bisa dibilang itu males gerak ya atau mager ya teman-teman ya. Jadi wajar saja ketika otot-otot perut kita itu jadi kaku ya, tidak lentur atau tidak lemes, itu kemungkinan seperti itu juga bisa terjadi ya. Ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain ya teman-teman. Contoh misalkan karena kita menderita gangguan asam lambung ya, kita itu sudah aktivitas nih, kemarin nih aktivitas agak sedikit capek atau membutuhkan tenaga ya, tenaga di otot perut, apalagi sering nahan, terus sering ngengken itu kalau bahasa Jawanya ya, biasanya besoknya itu akan terasa perut itu kencang ya, perut itu kaku ya. Terus ada lagi kemungkinan lain ya teman-teman ya, bisa saja karena kalau di pagi hari itu kondisi asam lambung kita itu sedang tinggi ya, yang disertai dengan gas lambung yang tinggi, itu biasanya ditandai dengan perutnya itu keras ya teman-teman ya. Kadang ada sedikit kembung ya, terus ada sedikit sendawa gitu. Jadi kalau dipegang itu agak keras. Nanti kalau sudah menjelang siang, kita sudah makan, sudah sedikit aktivitas, itu sudah mulai lemes lagi ya. Jadi banyak sekali faktor pemicunya ya. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, hal seperti ini tentunya mengganggu sekali pikiran kita ya. Karena saya pun dulu sama seperti itu. Ketika kita mau melakukan aktivitas atau saya itu mau melakukan kegiatan ya, terus sudah merasakan sensasi yang seperti ini, akhirnya ya males lagi ya teman-teman ya. Jadi mau kemana itu takut, takut nanti kram di jalan, nggak ada yang nolongin, takut nanti kenapa-napa, nggak ada yang nolongin. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu selalu muncul ya teman-teman ya. Dan ini bisa juga karena teman-teman itu mungkin ya
kalau sedang beraktivitas gitu ya, teman-teman itu terlalu forsir gitu ya, jadi ya terganggu lah otot-otot perutnya gitu. Jadi bisa saja seperti itu, dan teman-teman itu juga kurang konsumsi minum air putihnya ya. Usahakan minum air putih hangat ya teman-teman ya. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika teman-teman masih merasakan sensasi seperti ini yang mendominasi ya, usahakan ya teman-teman ya, setiap pagi itu teman-teman itu minum air hangat. Supaya apa teman-teman? Contoh saja, orang normal pun ya, ketika perut dalam kondisi kosong ya, terus minum air yang mungkin dingin ya teman-teman, itu pasti akan kerasa di perut. Perut itu terasa kencang, jadi seperti kayak ususnya itu seperti kayak kaku gitu ya, nggak lemes. Itu bahasa saya ya teman-teman ya, bahasa bukan dari orang medis, tapi analisa saya sendiri gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman itu minumnya minum air yang dingin atau air biasa, apalagi untuk penderita gangguan asam lambung, ini pasti sensitif sekali. Perut bisa jadi kaku, terus kadang apa namanya sebah gitu ya, jadi kayak nggak enak gitu ya, kayak ada yang ketahan di perut itu. Saya dulu juga merasakan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan nih setiap pagi teman-teman itu minum air putih hangat ya. 1 gelas kecil aja bangun tidur setiap hari rutin. Saya dulu rutinkan seperti itu. Jadi nanti ketika sudah minum air hangat gitu ya, itu kerasa teman-teman ya. Jadi pas begitu minum, kalau pagi hari itu kerasa itu di tenggorokan sampai ke perut, ini kerasa anget ya teman-teman, kerasa anget. Dan ini juga bisa apa namanya membantu ya teman-teman, bisa membantu apa namanya usus kita atau lambung kita itu jadi apa nggak kaku. Itu menurut saya itu seperti itu, dan saya sering dan saya rutinkan ya teman-teman. Nah, bisa saja dengan cara seperti apa teman-teman itu, ketika teman-teman itu merasakan hal seperti ini ya, teman-teman itu bisa olesin nih ya, pakai minyak oles gitu ya, minyak kayu putih atau BPU yang sifatnya hangat, atau teman-teman itu bisa kompres dengan air hangat gitu ya teman-teman ya, mungkin jangan yang panas tapi hangat gitu. Jadi ditempelin di apa namanya perut yang kaku gini, nanti lama-lama lemes, nanti lama-lama lemes. Nah, kalau teman-teman ini merasakan hal seperti ini, ketika teman-teman itu apa namanya melakukan kompresan di perut gitu ya dengan air hangat, atau teman-teman itu rutin minum air hangat, itu teman-teman itu merasakan oh kok ini lebih membaik nih, lebih enak gitu ya, itu berarti memang kondisi di perut kita atau di usus kita itu memang hawanya atau suhunya itu mungkin tidak apa namanya tidak hangat gitu ya teman-teman, jadi bisa terasa kaku. Itu analisa saya ya teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi pada saat saya dulu mengalami hal seperti ini, saya sering sekali yang namanya ngompres di bagian perut gitu ya teman-teman, ngompres pakai air hangat, terus sering minum air hangat ya, apalagi di pagi hari. Itu penting sekali ya teman-teman. Dan jangan lupa, ketika teman-teman merasakan sensasi seperti ini, tentunya teman-teman itu sudah berpikir yang macam-macam ya. Jangan ini kanker usus, jangan-jangan ini apa namanya ada tumor usus dan lain-lain ya teman-teman. Hilangkan pemikiran seperti itu ya. Ini sesuatu hal yang wajar untuk penderita gangguan asam lambung. Apalagi bangun tidur kondisi perut kosong ya, tidak ada makanan yang di sini, otomatis juga akan terasa gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali nih teman-teman, jangan sampai telat makan. Kalau sampai telat makan ya teman-teman nanti juga akan merasakan efeknya gitu. Kalau untuk penderita gangguan asam lambung ini ya teman-teman itu telat makan, pasti sensasi di area perut itu terasa. Belum lagi yang lainnya nih ya, yang pusing lah, yang keliengan, yang gemeteran, yang sempoyongan gitu. Jadi ini penting sekali. Kenapa harus menjaga pola makan ya? Kita harus memperbaiki 3P ya, termasuk untuk apa namanya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan seperti itu, kita pagi aja sudah merasakan sensasi di perut, makanya teman-teman itu perlu sarapan yang rutin ya teman-teman, tentunya dengan makanan-makanan yang aman ya, yang tidak memicu asam lambung. Karena apa teman-teman, kondisi kita mengalami gangguan asam lambung ketika kita makan makanan yang menurut kita aman saja ya, tidak memicu asam lambung, itu juga sering kita masih merasakan yang namanya perut kembung, begah, sering sendawa ya. Apalagi kalau kita makan makanan yang sifatnya itu memicu asam lambung. Nah, itu kan nanti intensitasnya akan lebih tinggi. Maka dari itu, bantu lambung kita untuk kinerjanya itu tidak terlalu berat ya.
dengan kita menjaga pola makan, kita menjaga makanan-makanan yang tidak memicu asam lambung ya teman-teman ya. Jadi kita konsumsi makanannya itu yang tidak memicu asam lambung ya teman-teman. Jadi beberapa tips yang saya sampaikan, yang saya bagikan ini pernah saya jalani ya teman-teman, dan alhamdulillah ketika saya mengalami hal seperti ini, ya sudah langsung buru-buru, oh ya ini kok perut terasa kencang lagi ya kompres saja ya teman-teman ya, terus minum air hangat, dan perhatikan lagi apakah kita telat sarapan gitu ya, itu perhatikan lagi. Jadi banyak sekali ya, mungkin nanti teman-teman juga punya cara tersendiri untuk bisa mengakali nih bagaimana supaya perut kaku kenceng gitu di pagi hari itu bisa normal lagi. Jadi memang untuk asam lambung sensasi-sensasinya itu pulihnya itu berproses. Kadang kita menemukan cara-cara tersendiri untuk mengendalikannya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga semakin paham ya. Teman-teman akan lebih tahu caranya bagaimana nih mengendalikannya gitu. Mengkondisikan ketika kita mengalami hal seperti ini, ketika mengalami sensasi seperti ini, teman-teman sudah bisa mengendalikannya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Oke, sekian dulu. Nanti disambung lagi dengan topik yang lain ya. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.